wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Palevi dari kelas manajemen malam akan menjelaskan tentang membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan dan digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis kepada media kata-kata atau media tertulis. Pengertian tersebut menurut Tarigan. Tujuan membaca ada 3, yaitu mendapatkan informasi, memperoleh pemahaman, dan memperoleh kesenangan. Secara khusus, tujuan membaca adalah memperoleh informasi faktual, memperoleh keterangan tentang sesuatu yang khusus dan problematis. Yang ketiga adalah memberi penilaian kritis terhadap karya tulis seseorang, memperoleh kenikmatan emosi, dan mengisi waktu luang. Jenis membaca terdiri dari 5 aspek, yaitu membaca keras, membaca dalam hati, membaca cepat, membaca reaktif, dan membaca analitik. Proses membaca dibagi menjadi 3, yaitu model bottom up, yang kedua model top down, dan yang ketiga adalah model interaktif. 9 proses membaca menurut Burns adalah mengamati simbol-simbol tulisan, menginterpretasikan apa yang diamati, mengikuti urutan yang bersifat linear baris, kata-kata yang tertulis, menghubungkan kata-kata dan maknanya dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dipunyai, mempunyai referensi dan evaluasi materi yang dibaca, mengingat apa yang dipelajari sebelumnya dan memasukkan gagasan-gagasan dan fakta baru, membangun asosiasi, menyikapi secara personal kegiatan, mengumpulkan serta menata semua tanggapan indera yang memahami materi yang dibaca. Sekian video saya mengenai penjelasan tentang membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesra Setiawan. Saya dari kelas malam manajemen ekonomi Windira Universitas Dian Nusantara. Saya ingin menerangkan tentang ragam bahasa dan macam-macam ragam bahasa Indonesia. Berdasarkan media, ragam bahasa Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Dan macam-macam ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Yang pertama, ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan yang terakhir ragam tak resmi. Nah, ragam bahasa lisan yaitu bahasa yang dianjurkan oleh pemakaian bahasa, misalnya pada saat orang berpidato atau memberi sambutan dalam situasi perkuliahan ceramah. Dan ragam bahasa tulis, bahasa yang ditulis atau yang bercetak, misalnya buku-buku pelajaran, teks, majalah, surat, kabar, poster, dan iklan. Contoh ragam bahasa lisan, saya sudah baca buku itu yang pertama. Dan yang kedua, tulis, saya sudah membaca buku itu. Dialek, gue udah baca buku itu. Terpelajar, saya udah membaca buku itu. Resmi, saya sudah membaca buku itu. Tak resmi, saya sudah baca buku itu. Dan itulah contoh-contoh ragam bahasa. Dan ragam bahasa ilmiah adalah sarana verbal yang efektif, efisien, baik dan benar, misal dalam penulisan. Dan ciri ragam bahasa ilmiah, yang pertama bahasa Indonesia, ragam baku. Yang kedua, menggunakan kalimat efektif. Yang ketiga, menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda. Yang keempat, menggunakan kata dan istilah yang bermakna lugas dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kias. 5, menghindari penonjolan persona. Dan tujuan menjaga objektivitas isi tulisan. Yang terakhir, 6, adanya keselarasan dan keruntutan antar proposisi dan antara linea. Dan sekian dari macam-macam ragam bahasa yang saya jelaskan. Semoga kurang lebihnya dari saya bisa menjadi sebuah manfaat bagi yang melihat video ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhdiana. Saya akan menjelaskan tentang surat dinas. Surat dinas merupakan suatu surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Fungsi surat dinas memiliki beberapa fungsi, yaitu
sebagai pedoman pekerjaan, sebagai alat pengingat, sebagai bukti pertimbangan, dan sebagai alat bukti serta lain-lain. Ciri-ciri surat dinas: adanya kop surat. Yang kedua, adanya nomor surat dan lampiran. Yang ketiga, adanya salam pembuka dan salam penutup. Yang keempat, menggunakan bahasa resmi karena surat ini kan surat resmi. Yang kelima, adanya stempel instansi atau lembaga pada surat. Bagian-bagian surat dinas: yang pertama, kepala surat. Yang kedua, tanggal surat. Yang ketiga, nomor. Yang keempat, lampiran. Yang kelima, perihal. Yang keenam, alamat. Yang ketujuh, salam pembuka. Yang kedelapan, isi surat. Yang kesembilan, salam penutup. Yang ke-10, nama pengirim. Yang ke-11, tembusan. Syarat surat dinas: format surat harus teratur. Isi dari surat dinas jangan terlalu panjang karena ini merupakan surat resmi. Bahasa yang digunakan harus bahasa lugas, resmi, sopan. Dan surat harus menggambarkan citra dari instansi atau lembaga yang membuatnya. Bahasa surat digunakan sesuai dengan bahasa yang jelas, lugas, dan komunikatif. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi yang membacanya atau yang menonton video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari video kelas malam yang telah dibuat dan telah menyelesaikan tugas akhir bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.